Hai, perkenalkan nama saya Teresia Fisti Firjala Kondoy dengan NIM 210811 030100. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Samratulangi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Sistem Pengawasan Pemerintahan. Topik yang saya akan presentasi, kebijakan pemerintah dalam pengawasan dana desa. Dosen pengampu yang pertama ada Dr. Andos Ismail Sumampo MSI, dan yang kedua ada Donald Moninca Esos MSI. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pemerintahan desa dan keuangan dana desa, dan yang kedua ada kebijakan pemerintah desa, dan yang ketiga ada sistem pengawasan dana desa. Kita masuk pada poin-poinnya, kita bisa melihat ada 2 pendapat tentang pembahasan topik kita. Yang pertama, Syarul Mustafa. Pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahnya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Adapun kehadiran Undang-Undang Desa juga membalikan paradigma pembangunan desa yang selama ini berlangsung melalui Undang-Undang Desa. Desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan, tetapi diletakkan sebagai subjek pembangunan. Menurut Yanhar Jamluddin, penggunaan dana desa yaitu salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya diutamakan secara swasembada dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal untuk meningkatkan peran desa. Desa penerima dana desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pembangunan desa. Dana desa telah ada program Dana Desa Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk impres pembangunan desa. Pada poin yang pertama yaitu pemerintah desa dan keuangan dana desa. Pemerintah desa, menurut Siti Hajar, pemerintahan desa yang bertugas untuk pelayanan sosial yang baik sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, rasa tentram. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat 92 bahwa pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang merupakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem menciptakan kehidupan yang demokratik dan memberikan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Keuangan dana desa. Menurut Tabrani Rusyan, keuangan desa dapat dikatakan sebagai barang publik yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja negara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan belanja desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Menurut Basuki Sigit Priyono, dana desa merupakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah desa. Menurut Galib Lahada, kebijakan merupakan aturan yang telah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa mengambil bagian dalam mengawasi proses pembangunan itu dengan tujuan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, bahkan masyarakat bisa menjaga rasa memiliki terhadap setiap hasil proses pembangunan. Banyak ahli berpendapat mengenai teori partisipasi yang mengatakan partisipasi berarti peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, atau bahkan materi, serta ikut memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Terdapat berbagai wadah yang disediakan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi, bahkan mengawasi berbagai program pembangunan yang ada di desa, yang salah satu diantaranya adalah melalui ikut serta pada tahapan musrenbang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan strategis keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat desa. Tahapan ini menjadi bagian penting karena ada proses inilah seluruh rencana pembangunan akan diperbincangkan dan ditentukan yang skala prioritas untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa di tahun berjalan. Yang ketiga yaitu sistem pengawasan dana desa. Menurut Bia Intan Putri Banwati, pengawasan penggunaan dana desa adalah salah satu dana yang didapat oleh setiap desa di seluruh Indonesia. Desa sendiri bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang kemudian ditransfer anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan kemudian terakhir ditransfer ke tingkat desa. Secara filosofi, dana desa adalah dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan bagi masyarakat desa, dan mendorong adanya pemerataan pembangunan baik dalam segi pembangunan fisik maupun pembangunan kemajuan ekonomi. Dan dalam hal ini desa didorong sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek semata. Karena pembangunan dana desa menjadi lebih aman dan minim terjadi risiko penyimpangan di dalam penggunaannya karena sudah diawasi secara ketat. Pengawasan penggunaan dana desa diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu ketentuan mengenai pasal ini yang berbunyi sebagai berikut.
Yang pertama, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat mendelegasikan pembinaan pengawasan kepada perangkat daerah. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota memberdayakan masyarakat desa dengan yang pertama A. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. B. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan yang ketiga, memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. KII Jawa Timur menuliskan pengawasan masyarakat penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa yang dimaksud dengan pengawasan penggunaan dana desa terdapat beberapa kategori pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung dengan membedakan inspeksi dan pemeriksaan. Dua, pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan membedakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat satuan kerja yang bersangkutan antara pengawasan fungsional, pengawasan dan pengawasan masyarakat. Peran dari 3 poin yang telah kita bahas, kebijakan dalam mengawasi penggunaan dana desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pemanfaatan dana desa tersebut. Masyarakat sebagai elemen penting seluruh rangkaian proses pembangunan harus bisa ambil bagian dalam mengawasi sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu pemerintah desa dalam pengawasan penggunaan dana desa menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam memfungsikan institusi asli atau desa yang sudah ada di masyarakat.